Oke, setelah kemarin kita adu Xiaomi 14T Pro versus Vivo X100 dan Samsung S24 FE di Beat Battle Royale alias Battle Royale. Aneh banget namanya ya. Cuma ya udahlah, banyak banget kali kalian yang komen minta adik-adiknya di compare ya. Ada Xiaomi 14T regular, Vivo V40 dan Samsung Galaxy A55 yang gua kemarin bilang kalau komennya like 100 itu kita bikinin kontennya dan ternyata nyampe ya. Harusnya gue mintanya 1000 itu likes. Ya udahlah, ini gue tempatin janji gue, langsung aja kita bakal bikin konten Beat Battle Royale edisi 5-6 jutaan. Let's go. Nah, buat kalian yang pengen beli gadget, elektronik, HP, make sure aja dicekin dulu di Blibli, karena beli gadget di Blibli udah pasti 100% ori tanpa tipu-tipu. Dan yang paling jelas ini nih, free ongkir ya. Gue suka banget pakai dan juga ada yang sampai 2 jam udah nyampe barangnya ya. Dan ada satu fitur lagi yang paling ngebantuin, yaitu cicilan 0% up to 24 bulan, yang mana juga bisa bebas biaya admin. Jadi cek aja link paling pertama yang ada di kolom deskripsi buat ngecekin promo lengkap di Blibli. Oke, sebelum kita adu, kita cek dulu aja data dari masing-masing HP ini ya, mulai dari harga hingga ke spesifikasinya. Kalau berdasarkan harga rilis, Xiaomi 14T itu di 6.499 startingnya, Vivo V40 di 5.999 dan A55 itu di 5.999 juga. Walau ada versi yang setara RAM 12 256GB dengan yang keduanya ini dihargain 6.899. Dan kalau kita cek emang harga sekarang udah agak turun, jadi gua taruh di sini aja buat perbedaannya. Ini base data Oktober 2024. Dan kalau ngomongin spesifikasi sendiri, yang menarik kali ini adalah ketiganya pakai chipset yang beda-beda ya. 14T pakai MediaTek, Vivo pakai Snapdragon, dan A55 pakai Exynos. Jadi perbandingannya akan menarik untuk diadu. Nah, Xiaomi 14T sendiri jadi satu-satunya yang punya kamera telefoto di sini ya. Kalau ngomongin kamera, A55 masih pakai makro dan V40 masih pakai dual kamera setup. Sedangkan baterai sendiri semua udah kurang lebih goceng, dengan Vivo yang terbesar di Goceng Go 5500 mAh, dan sisanya kurang lebih mirip ya, layar AMOLED yang gede, under display fingerprint, stereo speakers, dan udah tahan air semua alias punya IP rating yang beda-beda tipis juga. Oke, desain mirip sama video kita kemarin. Vivo di sini jadi satu-satunya yang punya layar curve ya, dimana A55 dan 14T ini mengadopsi tren masa kini dengan layar flat lagi ya, dari layar sampai ke bagian framenya. Dan ngomongin untuk build quality-nya sendiri, untuk A55, yes, dia pakai frame aluminium ya bahannya ya, yang mana bikin feeling di tangannya itu kerasa paling premium, paling rigid, dan bisa dibilang kayak ada efek-efek dingin gitu ya kerasanya ya. Dan ya walaupun di Xiaomi 14T sama Vivo V40 pakai frame plastik, keduanya juga udah ngantongin sertifikasi IP rating. Jadi dari segi build quality harusnya aman dihantam kena air segala macam, udah di level yang solid gitu. Dan setelah megang-megang memang dan diliatin dari belakang, menurut gua memang ya si Samsung ya dengan desain yang khasnya ini bisa ngasih efek yang paling cakep gitu lah. Walau dilihat dari depan sih, kalau kita ngomongin bezelnya ya ini rada mengurangi kecakapan daripada si Samsung ini. Dan kalau di Vivo V40 malah sebaliknya ya, menurut gua layar depannya ini cakep, cuma bagian belakangnya ini yang kemarin gue bilang di video review tuh, gua lebih suka yang Vivo V30 untuk bagian backdoor kameranya ini. Nah, sedangkan untuk 14T sendiri, jujur, gue sekarang berasa ini malah kayak seri Poco atau seri Redmi Note ya. Cuma memang kalau dipegang berasa sih bobotnya. Jadi ya desain sendiri balik lagi ke selera dan subjektif ke masing-masing dari kalian. Oke, kita cek ke bagian depan. Di bagian layar semuanya udah pakai panel AMOLED ya. Nah, cuma memang bedanya di 14T itu 144Hz, A55 dan V40 itu di 120Hz. Yang jujur memang bedanya menurut gua nggak terlalu kelihatan sih. Nah, kualitas reproduksi warna sendiri udah sama-sama bagus ya, namanya aja udah panel AMOLED ya. Tapi memang ada satu hal yang gua notice, yaitu kalau dilihat dari samping ada sedikit color shifting ya, yang beda-beda. Di A55 ini jadi rada agak kuning, 14T agak kebiruan, dan Vivo V40 itu masih paling dekat warnanya dengan warna putih. Agak sedikit kebiruan, tapi nggak sebiru di Xiaomi 14T. Audio, semuanya termasuk Vivo V40 yang akhirnya udah pakai stereo speaker. Jadi semua ada dual speaker, dan kualitas suaranya sendiri menurut gua Xiaomi 14T yang paling kencang. Walau secara clarity menurut gua kayaknya masih lebih jernih di Vivo, dan Samsung sendiri kayaknya volumenya masih bisa dibilang yang terkecil di sini. Coba kalian dengerin.
Oke, kita lanjut ke bagian performance. Nah, ini yang paling menarik nih. Karena ketiga chipset yang berbeda, siapa yang kira-kira bakalan jadi juara? Nah, let's go. Kita cek di benchmark. Pertama, di Antutu dulu ya, biar langsung kebayang gambaran performance-nya. Walau memang Antutu bukan segalanya ya, tapi mungkin bisa tetap jadi acuan. Oke, di sini ternyata Xiaomi 14T dengan Dimensity 8300 Ultra-nya nunjukin kelasnya nih, yang katanya memang ini adalah chipset flagship ya. Dan ya kastanya bisa dibilang berbeda dengan yang ada di Vivo V40 yang pakai Snapdragon 7 Gen 3 dan A55 dengan Exynos 1480. Selisihnya pun juga agak jauh ya, terpaut 500 ribuan lebih. Sementara untuk V40 dan juga A55 bisa dibilang masih dekat walaupun A55 ya lebih kecil. Tapi nanti dicek. Nah, untuk di Geekbench 6 juga polanya masih sama, 14T punya skor yang lebih tinggi, meninggalkan kedua lawannya yang bedanya tipis-tipis. Jadi sama halnya juga dengan stress test yang bedanya juga tipis-tipis saja. A55 dengan Exynosnya tadi punya skor yang hampir sempurna 99%, Vivo V40 dengan Snapdragon di 98%, 14T dengan Dimensity di 97%. Nah, ada satu hal yang unik ya di tes berikutnya, yaitu tes Productivity Export CapCut. Video 4K 1 menit diekspor ke Full HD 1080p. Yang tercatat adalah Samsung tercepat nih ya, dengan 27 detik, disusul 14T 29 detik, dan Vivo yang pakai Snapdragon ini malah paling lemot di 48 detik. Padahal kan A55 di tes Antutu dan Geekbench itu semuanya paling rendah ya di antara yang lain. Mungkin ini optimalisasi software Samsung yang berperan di sini. Nah, gimana menurut kalian? Oke, lanjut ke gaming. Nah, pertama kita langsung masuk ke gaming esports dulu ya. Mobile Legends di Xiaomi 14T udah mentok buat settingannya ya, di grafis ultra, frame rate juga mentok 120 fps. Di A55 setting juga mentok ultra, tapi pas dimainin masih agak naik turun fps-nya di 110++. Ada plus-plusnya ya. Sedangkan di Vivo V40 ini grafisnya agak aneh ya. Udah bisa ultra tapi frame rate-nya belum. Jadi cuma settingannya di super aja, cuma bisa 90 fps. Walaupun ya memang udah mentok dia di 90 fps terus. Jadi mesti kontekan nih developernya sama orang Vivo. Lanjut ke game yang lebih berat sekalian, Wuthering Waves. 14T bisa di sekitaran 50 fps, A55 di 30-40an aja, dan Vivo V40 yang paling fluktuatif di sini ya, turun sampai 20an pas fighting scene yang intens, dan walau lagi jalan-jalan aja memang bisa di 30-40an fps. Snapdragon ya. Lanjut ke emulator, sekarang kita bisa lihat langsung ke actual gameplaynya. Dan yes, untuk ini sendiri sektor gaming clear banget pemenangnya. 14T memang punya chipset yang lebih superior, dan yang cukup plot twist sebenarnya Exynos 1480 yang performanya ternyata not bad ya. Malah Snapdragon 7 Gen 3 nih yang kayaknya rada kedodoran kalau dibandingin sama lawan-lawannya ini. Next kita tes ke benchmark storage ya, yang mana kita bisa menemukan hal-hal unik dari HP-HP ini ya. Ya, di atas kertas 14T pakai UFS 4.0, V40 pakai UFS 2.2, dan A55 A55 kita nggak dapat infonya juga pakai tipe apa. Cuma kalau kalian udah nonton episode Battle Royale kemarin, ini kayak deja vu gitu. Pas kita cek pakai CPDT, ternyata A55 jadi yang paling kenceng ya di write dan read-nya. Samsung ya, mantap nih bikin chipnya. Nomor 2 ada 14T, dan terakhir si Vivo V40. Jadi emang A55 sendiri pakai UFS 4.0 ya kayak 14T, cuma memang pakai chipset grade yang lebih tinggi since memang Samsung kan produsen untuk chip storage sendiri gitu. Next kita main kebut-kebutan charging speed. Ya secara spek kelihatannya Vivo bakalan paling kenceng ya karena dia punya 80 watt charging. Walau baterai dia juga termasuk yang paling gede, 5500 mAh. Sedangkan yang paling B aja by spek ya ada Samsung dengan 25 watt charging. Tapi apakah hasilnya bakalan sesuai dengan spek? Yuk lanjut kita tes. Dan yes, bener aja ya, Vivo V40 jadi yang paling cepet kelar chargingnya, walaupun awalnya sempat ketinggalan sedikit gitu ya, tapi abis itu langsung gaspol di akhir-akhir dengan waktu 55 menit sampai full. 14T runner up dengan 59 menit yang memang nggak jauh ketinggalan dia, walaupun charging speednya juga lumayan bedanya. Tapi A55 nih jadi yang paling lelet ya, di hampir 2 kali lipatnya ya, yang mana tepatnya 1 jam 54 menit. Hampir 2 jam cuy.
Nah, satu tes baru setelah charging adalah kita bikin drain test ya buat ngecek konsumsi baterainya. Pertama, dari segi Netflixan dulu dengan brightness 100% di volume 100% durasi 30 menit dan itu dia, Vivo V40 jadi yang paling irit di sini. Cuma spend di 3% aja, A55 di 5% dan 14T di 7%. Lanjut ke gaming tadi ya, 10 menit Vivo V40 cuma turun 2%, A55 3% dan 14T di 4%. Jadi kesimpulannya ya 14T punya ketahanan baterai yang bisa dibilang paling gampang kekuras dibandingin sama dua lawannya. Walaupun wajar karena performance dari chipset 14T juga bisa dibilang yang paling ngebut di sini dan ya mungkin akibatnya butuh energi yang lebih banyak juga, sedangkan Vivo V40 ya tadi ya baterainya lebih gede dikit dan chipsetnya juga nggak terlalu banyak menggunakan energi. Lanjut ke bagian kamera yang pastinya udah ditunggu karena ini ketiga HP yang punya kamera setup bisa dibilang plus minus ya. Utamanya sendiri sama-sama 50 megapiksel, yang mana kalian bisa lihat ya, hasilnya secara level bagusnya sih menurut gua udah deket-deket banget, mirip-mirip banget. Yang ngebedain cuma di bagian warnanya aja. Jadi yang berperan penting adalah sekarang di bagian softwarenya yang dalam mendeliver apa yang sensornya tangkep. Kayak di foto ramen ini ya, kalian bisa lihat software Zeiss di Vivo V40 bisa ngenalin kayak shadow dan bikin itu jadi lebih terang ya, lebih flat ya. Sedangkan di 14T dan A55 itu kelihatan ada shadow, ada bayangan yang masih jelas, terutama kita yang lagi foto ya dengan lampu di atas kepala kita gitu. Nah, yang unik sekarang adalah ketika kameranya dipakai buat foto tanaman, foto tumbuhan ya, kayak bunga ini ya, si A55 langsung bikin warnanya kayak berubah. Daunnya jadi kayak agak lebih cool gitu ya, warnanya kebiruan, dan yang paling mirip aslinya sih bisa dibilang si Vivo ya, dengan Zeiss-nya. Nah, Xiaomi sendiri 14T di warna kuning itu jadi agak orange gitu ya. Mungkin ini karena warna signature Leica-nya sendiri, jadi agak saturated. Nah, buat foto low light, kamera utamanya udah sama-sama oke sih menurut gue ya, nggak terlalu beda banget. Cuma memang kita juga tes foto low light buat foto sunrise dan ini subuh-subuh, jadi masih transisi dari gelap ke terang. Dan A55 bisa dibilang di sini jadi yang kayak bikin fotonya tuh berusaha jadi kelihatan lebih pagi dari aslinya. Dan di Vivo V40 itu kayak malam masih, dan 14T kayak ya di tengah-tengah gitu ya. Nah, satu hal yang perlu gue apresiasi adalah kamera ultrawide di ketiga smartphone mid-range ini bisa dibilang udah sama-sama bagus. Bisa kalian lihat sendiri untuk hasilnya. Masalah HP mid-range yang biasanya kamera ultrawide-nya tuh kualitasnya setengah-setengah, itu sekarang udah dibikin selesai lah istilahnya di chapter ini gitu. Tapi memang di ketiga HP ini shiftingnya masih ada lah, walaupun minor banget. Software-nya udah bisa matchingin warna kamera utama sama kamera ultrawide. Tapi menurut gue yang paling mirip sama kamera utama si Xiaomi 14T. Jadi konsisten gitu ya warnanya ya. Dari warna merah sampai ke langit itu bisa dibilang mirip banget. So ya, good job buat Xiaomi yang udah mentingin kualitas kamera tadi. Next, foto portrait. Karena memang yang punya kamera tele cuma 14T, kita adu portraitnya ini di main cam aja, atau focal length-nya di standar 23-24 mm. Yang ternyata Samsung A55 ini performnya kurang oke ya, cuttingannya kayak kasar dibandingin kompetitornya yang udah bisa kasih separasi yang lebih smooth. Kamera selfie, ini juga bisa dibilang Samsung A55 skin tone-nya agak ngawur nih ya, kayak pakai foundation kulit gua gitu, kayak coklatnya yang berbeda, gua bingung sih. Cuma di 14D sama Vivo V40 lagi-lagi hasilnya nice ya, tapi kalau disuruh milih gua lebih suka hasilnya V40, terutama karena angle kameranya juga lebih lebar, jadi buat foto selfie, buat nge-vlog video itu bakalan oke hasilnya. Oke, guys, ini dia untuk kualitas video di kamera belakang dari ketiga smartphone-nya ya, di resolusi 4K 30. Cuma sebenarnya Xiaomi 14T ini punya keunggulan karena dia bisa sampai 4K 60 fps. Mungkin tadi karena prosesornya yang kenceng ya, jadi tingkat processingnya juga bisa lebih tinggi. Dan di ketiga kamera sendiri di resolusi 4K 30 ini ada yang bisa ganti lensa, ada yang nggak bisa. Samsung bisa pindah ke lensa ultrawide, Xiaomi juga bisa. Cuma sayangnya Vivo ini nggak bisa. Ya, jadi kita balik ke posisi 1x dan kita coba bawa jalan lagi aja. Sekarang gue coba lari, kita lihat siapa yang lebih stabil ya. Oke, jadi itu tadi. Dan paling tes terakhir kita coba tes autofocus ya. Kita deketin daun nih. Nah, kita bisa lihat. Oke, Xiaomi langsung fokus. Vivo juga langsung fokus, cuma agak overexpose. Samsung di sini yang kelihatannya agak pelan ya ketika dia fokus ke objeknya. Sama nih pas gua taruh tangan ya. Xiaomi langsung fokus, Vivo juga langsung fokus. Samsung sedikit aja bedanya kayak gitu.
Oke, guys, sekarang kita pindah ke kamera selfie ya, dan semuanya resolusi 4K 30 fps mentoknya ya. Dan kalau kalian bisa lihat ya, di Vivo ini yang paling lebar ya. Jadi kalau buat vlogging ini bisa dibilang paling enak. Ini kalau di videonya tertulisnya 0,8x, sedangkan di Xiaomi dan di Samsung ini nggak bisa ganti-ganti. Jadi posisinya ini yang udah terlebar. Jadi kalian bisa lihat lumayan jauh ya perbedaannya ya. Dan warnanya juga menurut gue di Vivo oke banget ya, skin tone-nya lumayan natural, ada sedikit tint kemerahan. Di Xiaomi juga tergolong oke, cuma di Samsung ini kerasa agak pucet nih. Nah itu aja sih sekarang perbedaannya. Kita coba bawa lari ya. Gua dikira orang gila. Bawa P3 biji, lari. Oke, stabilannya gimana? Audionya gimana? Let me know. Komen di bawah. Next, kita ngomongin poin yang lagi-lagi gue ulangin dari episode sebelumnya soal OS atau interface-nya. Yang mana di HP Samsung dengan One UI-nya ini bisa dibilang poin yang sulit dikalahin lah oleh kompetitor Chinese-nya di sini. Ya, One UI emang untuk saat ini masih jadi skin Android yang menurut gue paling favorit ya. Itu subjektif di gue, tapi gue rasa banyak juga dari kalian yang ngomongin hal yang sama. Apalagi Samsung juga ngejanjiin at least A55 ini bakalan dapat 4 major Android update gitu ya, softwarenya ya. Dan ini penting banget karena beli HP memang bukan sekedar beli hardware-nya aja yang kenceng, tapi software itu bersentuhan langsung secara experience ke usernya. Walaupun ya ini masih in the future, tapi minimal dengan dia janjiin kita dapat jaminan lah. Semoga ditepatin aja gitu. Oke, jadi gimana kesimpulannya setelah adu jotos ya di berbagai sektor? Kira-kira kalian boleh nilai dulu siapa yang jadi juara menurut kalian, ditulis di kolom komentar. Kalau udah, kita akan lanjut ke opini kita Besindotech sebagai yang ngetes langsung di sini. Dan ya, secara objektif pengujian sih tentu kalau gua ngomongin hasil, Xiaomi 14T bisa ngasih performance, bisa kasih value for money yang paling oke. Dimana kalau ngomongin performa sendiri ya itu adalah jadi indikator utama dari sebuah HP. Endurance-nya gimana, dan ya bisa dibilang jadi HP itu lebih awet jangka panjang karena nggak cepet nge-lag ya, performance-nya kencang. Walau ya secara feeling gue ngerasa masih kayak aduh gimana ya, HyperOS-nya itu nggak senyaman One UI yang ada di Samsung yang udah gue mention juga tadi ya. Dan kalau dilihat memang A55 itu secara desain itu HP yang paling cakep ya, walau kalau udah di compare gini kelihatan kalau A55 masih banyak ketinggalan di berbagai sektor. Matter atau enggak buat kalian ya itu balikin ke kalian sendiri, karena menurut gue sih ya Vivo V40 juga di sini bisa dibilang balance ya, secara spek oke, processing kameranya bagus. Cuma memang ya kalau ngomongin desain dan si OS-nya sendiri, Vantage OS itu kayak ya nothing special. Oke, itu aja opini gua guys buat Beetle Royale episode mid-range 6 jutaan di 2024 ini. Kalau kalian ada sudut pandang yang beda dengan gua, gak apa-apa banget, boleh aja di komen, dihajar di sana, kita diskusi di sana. Jadi kita bisa sama-sama kasih insight. Dan itu aja, kalau kalian suka videonya kasih jempol. Jangan lupa subscribe ke Besindotech YouTube channel. Dan itu aja, nama gua Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao. Bisa nonton juga yang basic flagship. Ada di sini harusnya.